lagi di episode 3 podcastnya Tongkol Anak Muda. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang lanjutan dari podcast yang sebelumnya. Jadi kita bahas tentang mengenai umur 25 itu apa aja sih yang kehilangan di usia dewasa. Jadi kita ngebahas sekarang umur 25 udah harus punya apa nih. Jadi yang selalu insecure, umur 25 aku harus punya apa ya? Apa aku harus sudah punya mobil, aku harus sudah punya rumah, atau aku harus sudah punya ruko 3 lantai ya kan? Atau kalian punya insecurity tentang itu. Jadi kalau menurutnya Mbak Rani, umur 25 itu harus sudah punya apa? Kalau menurut Abang, kalau untuk umur 25 itu apa ya? Sebenarnya kalau umur 25 menurut Abang harus punya kehidupan. Enggak, lebih ke membentuk keluarga. Oke. Membentuk keluarga? Iyalah. Kalau yang bentuk keluarga aku masih mikir nanti scroll TikTok aku pilih konten yang mana gitu. Nonton live yang mana dia tuh itu milih konten, iya kan? Maksud Abang tuh kalau kita udah umur 25 itu kan kita udah tahu ini udah umur segini loh gitu. Oh jadi ada kayak ada arah tujuan ya, iya, pokoknya aku harus udah umur segini gitu. Jadi kalau menurut Abang 25 itu udah termasuk tua. Jadi bagusnya memang udah ya matang gitu ya, matang untuk kayak melangkah ke lebih itu. Iya, kayak kita nggak usah berteman sama Rani ya. Takut jadi by pressure gitu ya. Umur 25 dibilangnya udah tua guys. Iya, Abang agak merasa pribadi ya. Menurut Abang pribadi 25 itu udah tua kali rasanya. Udah tua iya. Udah tua. Kalau dulu tuh mikirnya umur 25 itu udah rasa om-om. Iya kan? Yes. Udah om-om. Padahal awak tuh masih umur 12 tahun misalnya kan, lihat umur yang 25. Kok rasanya kok tua gitu kan? Ya kok tua kan gitu, kali udah umur gitu segini ya. gitu belum nikah. Bukan, ya kan masalahnya muka tua dari dulu, bukan ini. Oh. Ini gini apa nih? Nyinggung ini. Nah, karena memang berpikiran kayak gitu. Serasa kayak mana ya? Karena masih kecil ya dulu, jadi mikirnya 25 itu udah tua lah itu. Masa yang nggak ada yang kepikiran untuk nikah gitu kan, keluarga. Karena rasanya itu udah cukup untuk bentuk keluarga gitu maksudnya. Bukan nggak kepikiran sih, jodohnya belum ada. Bisa jadi. Gitu kan. Mikir jadi jodoh tuh nggak segampang kita beli es krim di Iya. Yes. Karena aja kalau beli es krim pasti lama nggak cuma freezer, ngaku nggak ya? Iya kan? Milih kan? Iya deh, kayak masih milih ya. Masih milih. Saking banyaknya. Jadi kalau menurut Mbak Rani umur 25 tuh udah harus berpikir untuk membentuk sebuah keluarga. Iya. Atau udah harus masuk ke fase yang baru dalam kehidupan. Jadi kalau menurut Lukman gimana? Mungkin kan pandangan Bang Rani itu kayak umur 25 aku sepertinya aku ada tujuan gitu. Tapi kalau dari saya gitu kan, dari saya mungkin umur 25 itu mungkin saya udah dapet bayar sendiri, COD sendiri, lebih ke belanja. Belanja, cari duit sendiri, ini itu sendiri gitu sih. Lebih tepatnya mandiri. Iya, mandiri, lebih mandiri. Nggak tahu ya. Kemarin mungkin waktu kita sekolah, mungkin kita mikirnya kayak, aku ngabisin duit. Tapi sekarang kayak aku udah dapet kayak, aku excited dapat duit sendiri. Jadi kayak enak. Candu kan, gitu, kayak enak kan. Makanya berarti kayak dapat misalnya umur 25 ini mungkin bukan harus ya. Udah bangga lah dapat misalnya kayak aku udah bisa menghasilkan. Iya. Setidaknya untuk kayak ngurang-ngurang beban keluarga seperti itu. Oh berarti selama ini Jadi anjay lah ya. Cara langsung kayak gitu. Tapi benar yang dibilangnya ya, karena memang waktu sekolah itu kan kita bisa dibilang masih bergantung. Iya. Biaya segala macam. Jadi ketika sudah kerja itu ngerasa kayak kayak gini loh rasanya cari uang itu kayak gimana, susahnya.
seperti itu kan. Jadi itu memang kita meringankan beban orang Iya. tua. Apalagi kita Ya kan? bekerja kan ya Bang, terus pas gajian tuh emang ditunggu kayak aku yang gajiin. Aku bakal ini, aku bakal itu. Jadi kayak umur 25 kita udah dapat kepuasan pribadi sendiri. Oke. Hari ini gaji, besoknya udah pusing. Habis itu realita itu Iya, bukan itu nggak rahasia bukan umum kita. ya. Hari ini gaji besok udah pusing lagi. Makanya kalau kata orang tuh gajian itu cuma tanggal muda. Ya tanggal 1. Iya. Udah habis. Yes. Kalau bagi kita ya. Gitu. Lewat. Oke, jadi ini ada dua pandangan yang berbeda ya. Yang satu sama-sama memulai kehidupan baru, babak baru, tapi dengan yang cara berbeda gitu. Yang satu mulai merasa hidup dengan merasa mandiri. Yang satu, oke, kayaknya aku harus mulai kehidupan bahtera. Iya, bahtera ya. Itu pendamping yang biasanya kita dihidupin, kini menghidupi Yes. gitu ya. Yes. Udah harus menghidupi. Tanggung jawab nggak Tanggung sendiri jawab juga sendiri aja banyak. kayak gitu. Bertambah. Tapi jangan salah loh, itu merupakan suatu motivasi bagi mungkin kebanyakan orang ya karena udah berkeluarga mungkin. Nah itu jadi motivasi untuk terus dapat ya membahagiakan gitu. Sih. Untuk Karena cari menurut uang. aku juga seperti itu. kalau hidup motivasi maju itu harus ada tanggung jawab gitu loh guys, kayak harus ada gairah. Jadi ada semangat kan kayak tiap hari ada aku ada ini, aku ada ini, aku harus. Gitu. Aku ada istri yang mesti aku kasih makan atau aku bahagiakan, atau harus ada anak yang aku didik dan aku rawat dengan baik gitu. Terus juga ibaratnya kayak kamu hidup di dalam kamu itu ikan tapi di dalam lautan yang butuh paus yang dekat-dekat sama kamu. Jadi paus itu kan kamu terus berenang. Paus. Iya, paus saya sih. Aku asbun aja sih. Aku bingung juga ini paus maksudnya paus mana nih? Enggak, contohnya harus Contoh. ada paus atau Oh iya, maksudnya itu yang karena kan bukan yang menakuti kita sih, tapi sesuatu yang memang buat kita tuh ngerasa bergairah, Yes. terus kita bergerak gitu loh guys, gitu. Harus ada riset alasan. sama nggak sih dengan istilah dipaksa? Dipaksa, beda kali ya. Kalau aku menurut aku beda sih. Beda. Karena gini, kalau misalnya kamu merasa dipaksa, sedangkan kamu memilih jalan itu. Kalau Oh, dipaksa gitu ya. kan kamu nggak bisa memilih. Iya, jangan paksa gak rela gitu ya. Ya kamu bilang aku harus begini karena ada istri, ada anak tanggung jawab. Kamu yang memilih untuk berada di fase itu kan. Oh, berarti beda ya. Sama kayak ada misalnya kayak suami yang ngomong kan, ya aku udah kerja, kenapa aku nggak boleh menikmati uangku sendiri? Ya beda keadaan. Kamu udah memilih untuk menikah. Janji berarti ya. Ya, udah memilih untuk ada keadaan tersebut, jadi nggak usah merasa sosok terpaksa. Iya. Oke. Berarti ya bagi Anda yang belum menikah nikmati dulu ya. Ya, nikmati dulu. Nikmati dulu, ya kan? Nikmati aja. Karena kalau udah nikah nanti kalau ya kata Michelle, nah itu memang beda lagi nih tanggung jawabnya bukan diri sendiri aja. Gitu. Wadah sendiri lagi dan udah beda tujuan. Kalau tujuan pas lagi sendiri kan paling mentok kita berbagi ke keluarga ya, ke orang tua atau Nah, sekarang udah terbagi. udah bagi lagi, udah ada cabang baru lagi nih gitu. Paling kayak gitu kali ya di usia 25 itu udah harus punya apa. Intinya tuh punya ini ya, punya prinsip. Yes. Kamu mau ngapain gitu, kamu nggak perlu harus punya gedung 3 lantai atau kamu punya Ferrari enggak sih. Kalau Karena dalam judulnya Kalau juga bisa juga nggak Kalau apa-apa bisa sih, boleh. nggak nolak ya gitu, nggak nolak. Cuman kalau memang belum ya nggak masalah gitu, Nggak apa-apa. jangan ngerasa sendiri gitu nggak sih, Iya. ngerasa gagal. mungkin kan karena judul kita juga kan kayak harus ada dapat apa, berarti kan dia pandangannya juga beda-beda. Beda. Tapi yang penting memang harus punya prinsip sendiri. Prinsip. Karena di situ udah lewat secara perkembangannya itu kamu udah masuk ke Iya, kita udah tahu. dewasa awal gitu. Cerita-cerita juga dari pengalaman pandangan dari punya apa gitu kan umur 25. Sebelumnya kan kita udah ada pandang, oh sebelumnya aku juga ada seperti ini, makanya kayak Iya, aku ada tujuan iya, seperti iya, itu. iya, Kenapa aku iya. sekarang di posisi ini? Aku karena kemarin nggak pernah gitu. Oh, Bisa jadi. lebih ke dulu karena memang Iya. karena nggak ada misalnya uangnya untuk Iya. melakukan itu. Yes. Iya. Dan sekarang udah ada muncul keinginan untuk melakukan itu gitu, karena ini posisinya kita udah punya uang sendiri gitu Iya. misalnya kan. 25 tahun apresiasi diri. Oh ya, oke. Gitu, oke, good ya sih. Masa apresiasi diri. Karena penting sih kalau kalian mau mulai hubungan dengan orang harus ada kalian cinta diri kalian sendiri. Yes. Kalian harus apresiasi diri sendiri. Kalau nggak kan nggak bisa. Mm-mm.
Itu serius. Karena nanti kalau kalian nggak bahagia dengan diri kalian sendiri, kalian susah menularkan kebahagiaan ke Iya, orang lain. pede gitu kan, nggak pede. Yes. Tahu kalian mau kemana. Jadi, Kalau menurut pendapat Michelle sendiri nih, mana tahu kan ini kan dua pandangan udah berbeda Yes. nih. Mana Iya. tahu ada cabang Iya, ketiga nih kan? oke. Ada cabang ketiga nih gimana? ada ditanya juga. Iyalah. Kan? Kayak gimana nih? Kalau misalnya umur 25 itu harusnya udah punya kehidupan. Kehidupan dalam ini bukan berarti harus kehidupan yang bisa dikatakan Bang Lukman atau Bang Rani, tapi kehidupan yang versi kamu sendiri. Misalnya memang pada saat itu kamu belum bisa menikah, ada yang sesuatu harus kamu tanggung jawabkan, ya udah dikerjakan aja itu dulu. Yang penting kamu tahu kamu tuh berdiri di mana, terus kamu tahu kamu tujuannya di mana. Yes. Gitu. Bahkan kan orang banyak tahu mereka tujuannya itu di mana, tapi mereka nggak tahu mereka tuh lagi berdiri di mana. Di mana nih? Ya nggak tahu juga sih. Ya sih, lebih netral tapi lebih mencakup semua dari pandangan. Yes. Ya, Dan lebih juga- ke ada tujuan. Iya ada Kayak gitu tujuan ya? sih, karena umur 25 belum punya. Kalau menurut Michelle, 25 itu termasuk masih muda atau udah terbilang tua? Kalau kita masak steak ya, ibaratnya tuh medium well. Nggak yang terlalu matang, tapi juga nggak yang mentah gitu loh guys. Ini masih, Di tengah-tengah, iya gitu masih kan. dibilang nggak mateng kali gitu ya kan? Nggak Ya, matang kali. betul, Aku betul, juga betul. kayak masih aku udah setua itu gitu. Aku juga belum merasa ada di fase itu dan mungkin juga didukung oleh sekelilingku kali ya untuk hal itu. Dan umur 25 ya aku masih Enjoy aja diri gitu ya. sendiri ya. Tapi bukan berarti kayak kita nggak terima, aku nggak mau. Iya. Enggak, aku tetap harus memikirkan aku akan memilih kehidupan rumah tangga gitu. Dan juga aku udah mengurangi pertemanan-pertemanan yang memang gak ada tujuannya itu sih. Oh. Umur sekarang tuh udah Oh, berarti ada teman yang nggak- ada tujuan. iya, yang nggak ada tujuan. Ini realistis ya, kalau berteman tuh emang harus ada tujuannya enggak sih? Emang harus ada tujuannya. Oke. Kalau nggak ngapain kamu berteman? Nah contoh? Sesimpel kamu berteman itu karena kamu merasa bahagia aja sama dia deh. Oh, Ya udah iya. kamu berteman sama dia berarti tujuannya apa untuk kamu merasa bahagia? Yes. Gitu lah. Tapi bukan berarti kamu ketika dia kesusahan kamu tinggal ya. Itu yang kebayang ya kan gitu. Itu yang susahnya. Tapi kalau aku pribadi berteman emang usia segini emang harus ada tujuannya karena kebanyakan orang usia segini udah punya beda prioritas. Oh, iya. Nggak hanya teman aja yang dipikirkannya gitu loh. Jadi memang usia segini punya tujuan, punya prinsip. Mau kemana? Sama ini sih, mungkin abang sedikit ralat dengan pendapat abang tadi. Umur 25 itu udah harus memikirkan masa depan Iya. berkeluarga. Sebenarnya mungkin ada ya beberapa beberapa keadaan yang memang nggak dapat mencapai itu. Gitu. Misalnya dalam keadaan kayak ekonominya yang agak kurang gitu kan. Belum lagi orang tua juga misalnya yang butuh biaya. Jadi memang nggak harus di umur 25 itu kita mikirkan ke situ dulu, nggak apa-apa. Iya. Ada kok yang nikahnya umur 30? Ada kan? Ada. Jadi itu tergantung apa ya guys? Ya tergantung keadaan masing-masing kan. Iya, Nggak itu kayak perlu dari masalah. alasan masing-masing. Jangan terlalu membandingkan diri sih. Jadi kayak umur 25 udah punya 100 juta, Iya. ya nggak apa-apa. Umur 25 belum punya tabungan, ya nggak apa-apa. Siapa tahu kamu nggak punya tabungan ini selama ini membiayai keluarga, maksudnya gitu kan. Kayak generasi Betul. sandwich, gitu nggak masalah. Sandwich generasi, nanti kita bahas next. Next part. Kalau yang masih pengen tahu apa tuh sandwich generasi gitu loh, generation. Jadi buat kamu yang merasa umur 25 itu harus punya apa, harus punya ini, punya itu, gak usah terlalu membandingkan diri sendiri. Tahu posisi kalian di mana. Kalian juga gak bisa membandingkan diri dengan Berani yang udah umur segitu harus menikah, atau Bang Lukman yang umur 25 itu baru hidup gitu kan. Jadi kayak ya udah nikmati dulu apa yang ada di depan mata sambil kamu berjalan pelan untuk menuju ke depannya apa yang kamu tuju gitu. Oke guys, terima kasih ya udah nonton podcast ini sampai habis. Dan kamu misalnya merasa relate dengan episode kita kali ini atau ada komentar yang kritik, bisa banget kamu komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Jumbo Mart Pekanbaru. Kita juga punya sosial media yang lain, TikTok dan Instagram. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.